蹲那个宾馆门口，一夜都守在那里没动。那不是他人工是没事吗？可能但凡有一个孩子是我的，我可能都会选择沉默。他们在欺骗我。 Seorang pria bernama Chen Qixin setelah 16 tahun menikah baru mengetahui bahwa tidak ada satupun ketiga anaknya adalah anak kandungnya. Pada tanggal 28 Desember 2023, Chen Qixin akan menghadapi istrinya di pengadilan. Hari ini menandai bukan hanya puncak dari pertempuran hukumnya, tetapi juga vonis terhadap dirinya sendiri. Dia merasa telah membawa rasa malu bagi keluarganya, mengecewakan orang tuanya dan kehilangan jati dirinya. Selama 16 tahun, saya bekerja tanpa lelah. Setiap tetes energi saya curahkan untuk membangun keluarga bahagia, menafkahi anak-anak saya. Itu adalah kebahagiaan terbesar saya. Sekarang hasil dari tes DNA telah merenggut semuanya. Anak-anak saya tidak akan pernah memanggil saya ayah lagi. Sekarang, kenangan indah yang kami bagi terasa seperti mimpi buruk. Ayah dan ibu saya yang sudah lanjut usia, setelah mengetahui semua ini, sangat terpukul dan menderita. Setelah semua ini berakhir, saya hanya ingin merawat mereka dan memberi mereka kedamaian di usia tua mereka. Saya adalah ayah yang gagal, anak yang tidak berbakti. Saya merasa telah mengecewakan orang tua saya dan diri saya sendiri. Ini adalah kenyataan Chen Qixin. Dia dikhianati dengan cara yang paling mendalam. Dia menjadi bahan ejekan di internet, dicap sebagai pria paling malang. Kisahnya dimulai pada tahun 2006 ketika dia berusia 29 tahun. Dia diperkenalkan kepada Yixia yang 8 tahun lebih muda darinya. Ketika mereka bertemu, mereka langsung menyukai satu sama lain. Chen Qixin berpikir Yixia sangat sederhana. Dia tidak memakai make up dan tidak memiliki kebiasaan seperti merokok atau minum. Mereka dengan cepat mulai pacaran. Tidak lama kemudian Yixia hamil. Sebagai pria yang bertanggung jawab, Chen Qixin dengan persetujuan semua orang, terutama kedua orang tua mereka, menikahi Yixia pada akhir tahun 2007 dan pada Agustus 2008 putri pertama mereka lahir. Beberapa tahun kemudian Yixia menyarankan agar mereka memiliki lebih banyak anak. Chen Qixin meskipun ragu karena masalah keuangan, tetapi dia tetap setuju demi kebahagiaan istrinya. Putri kedua mereka lahir pada tahun 2011. Kemudian secara mengejutkan Yixia menginginkan anak ketiga. Chen Qixin yang selalu ingin menyenangkan istrinya setuju lagi. Putri ketiga lahir pada tahun 2018. Untuk memberikan kehidupan yang lebih baik bagi keluarganya, Chen Qixin membangun rumah 3 lantai, membeli mobil, dan mengajak keluarganya berlibur. Untuk keamanan keluarganya, kamera CCTV dipasang di rumah untuk memeriksa apakah keluarganya baik-baik saja. Untuk membiayai semua ini, Chen Qixin mengambil pinjaman besar, yang memaksanya untuk bekerja terus-menerus demi melunasi pinjamannya. Saat bekerja di tempat yang jauh, dia hanya bisa pulang 3 atau 4 kali setahun. Bahkan setelah berganti pekerjaan, dia hanya bisa kembali sekali atau 2 kali sebulan. Suatu malam di tahun 2021, setelah seharian bekerja, dia bertanya kepada istrinya apa yang sedang dia lakukan. Yixia bilang dia sedang bersiap untuk tidur dengan anak-anak. Namun ketika dia memeriksa kamera CCTV, dia melihat bahwa rumah itu kosong. Ini membuatnya curiga, jadi dia memasang aplikasi pelacak di telepon istrinya. Suatu saat ketika istrinya keluar dari rumah, dia melacak telepon istrinya dan menemukan istrinya meninggalkan hotel dengan pria lain. Dengan bukti di tangan, Chen Qixin tidak ragu-ragu. Dia menghadapi istrinya di depan keluarganya, berpikir tekanan akan membuatnya mengakui kesalahannya. Tetapi sebaliknya, dia menjadi sasaran ejekan. Chen Qixin kemudian ditekan oleh keluarga istrinya untuk memaafkannya demi anak-anak agar mereka tidak tumbuh di keluarga single parent. Jadi dia memaafkan istrinya, tetapi tak lama kemudian Yixia melarikan diri dengan membawa putri pertama dan putri kedua, tetapi meninggalkan yang bungsu. Chen Qixin kemudian curiga dan merasakan ada sesuatu yang salah. Dia kemudian membawa putri bungsu untuk menjalani tes DNA, dan dia menemukan bahwa dia bukanlah putri kandungnya. Dia menghubungi Yixia untuk meminta penjelasan, tetapi dengan dinginnya Yixia membenarkan dan mengatakan bahwa tidak ada satupun dari ketiga anaknya adalah anak kandungnya. Tes DNA pada 2 putri lainnya mengkonfirmasi kebenaran yang menghancurkannya. 这个亲子鉴定不用做，直接说了不是你的，哪个不是我的？ 3个都不是，等我鉴定做了以后，我在法院起诉。可以。爸爸，不要叫爸爸，那不是你爸爸了。 Chen Qixin juga menemukan bahwa Yixia mengambil hutang yang sangat besar, senilai 230.000 yuan. Itu setara dengan 500 juta rupiah. Tanpa sepengetahuan dia, dan uang tersebut dipakai bersama selingkuhannya.
Ketika dia mencoba untuk menemui istrinya selalu menghindar. Putus asa, Chen Qixien pergi ke rumah ibu mertuanya, tetapi malah diserang oleh mertuanya. Yuxia kemudian membalas dendam lebih jauh. Bersama dengan selingkuhannya, dia menggunakan kembang api untuk menghancurkan rumah Chen Qixien. Setelah semua ini, Chen Qixien tidak tahan lagi dan memutuskan bahwa dia tidak akan diam lagi. Chen Qixien akhirnya mengungkap kisah ini ke media TV dan sosmed, berharap untuk memaksa Yuxia mengaku. Tetapi Yuxia malah menyerang balik, menuduhnya mengkhianati dia dan putri-putri mereka. Pukulan terakhir yang diterima Chen Qixien adalah Yuxia hamil anak keempat dengan pria yang berselingkuh dengannya ketika proses sidang masih berlangsung. Sekarang tanpa pilihan lain, Chen Qixien menggantung satu-satunya harapan ke sistem pengadilan. Pada Desember 2023, ia menggugat istrinya, meminta cerai. Sebagian besar pengguna sosmed mendukung keputusan Chen Qixien, tetapi sekelompok kecil menganggapnya kejam karena meninggalkan anak-anak terutama putri sulungnya. Jika mereka tidak ada hubungan darah dengan saya, mengapa saya harus mempertahankan mereka? Ini sangat memalukan bagi saya. Kalian jangan menghakimi saya dengan standar moralitas kalian. Secara hukum saya tidak memiliki tanggung jawab untuk merawat mereka. Memang benar anak-anak tidak bersalah. Tetapi ini semua akibat perbuatan ibu dan ayah kandung mereka, bukan saya. Bagaimana menurut Anda? Apakah Chen Qixien seorang korban atau apakah dia juga bertanggung jawab atas situasi ini? Beritahu pendapatmu di kolom komentar.